Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, selamat datang kembali di channel kami ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba berbagi informasi terkait nomor yang muncul saat terjadi perbaikan berkas. Jadi ketika data kita itu ditolak atau tolak dalam perbaikan, nah itu ada berkas yang diminta atau yang salah, dan itu ada nomornya gini. Ternyata banyak sekali teman-teman yang keliru nguploadnya. Dia melihat langsung angka di sini. Untuk itu kita akan coba bahas ya. Sebenarnya angka ini menunjukkan berkas yang mana seperti itu. Oke sobat, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Nah, sobat YouTube sekalian, pernah nggak sobat itu melihat kejadian seperti ini? Yaitu ajuan berkas atau administrasi kita itu ditolak perbaikan. Atau mungkin melihat dari teman di grup-grup dan lain sebagainya. Jadi, kalau nanti seandainya berkasnya itu ditolak perbaikan, kemudian muncul keterangan seperti ini, di sini kalau ada tulisan lampiran fakta integritas tidak sesuai, nah berarti langsung mudah fakta integritas. Nah, apa maksud nomor 5 gitu ya? Nomor 5 ini sebenarnya adalah urutan berkas kelima dari yang diupload. Loh, berkasnya kan nggak sampai 5 yang diuploadkan. Banyak yang tanya seperti itu, Sobat YouTube sekalian. Sebenarnya berkas yang kita upload itu adalah sebanyak 5. Kita coba cek dulu, Sobat YouTube sekalian. Sobat, jika Sobat itu lihat baik-baik di sini ada namanya berkas pendukung yang kita akan upload. Ada namanya pindai SK pengangkatan pertama, terus pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir, ada pindaian SK pembagian tugas mengajar guru, kemudian ada fakta integritas. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya selain 4 ini Sobat YouTube sekalian ada berkas satu lagi, yaitu ijazah kita. Nah, di sini ada linearitas S1 garing D4. Jadi ada ijazah kita. Jadi ijazah ini dianggap berkas ke-1. Pindaian SK pengangkatan pertama adalah berkas kedua. Terus pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir ini ketiga. Terus pindaian SK pembagian tugas mengajar itu keempat. Dan terakhir itu fakta integritas. Jadi total berkas itu ada 5. Makanya setiap kita ajukan berkas, kemudian jika ada notif untuk perbaikan, itu muncul angka-angka itu. Jadi lihat angkanya sobat, biar sobat nggak salah paham. Soalnya banyak teman-teman yang disuruh perbaiki itu nomor 2 ini, dikiranya nomor 3 ini. Nah seperti itu. Atau yang nomor 3 ini dikiranya nomor 2 ini, kebalik seperti itu. Makanya hati-hati, jangan sampai keliru. Jadi ketika nanti memang sudah diinfokan nomor itu, jadi yang diperbaiki ya berkas itu saja, bukan berkas yang lainnya, kayak gitu. Dan ini saya menemukan banyak teman-teman yang tanya, sebenarnya berkas yang mana nih yang disuruh perbaiki, seperti itu ya. Coba kita lihat beberapa kendala yang dialami teman kita terkait berkas seperti ini. Nah, Sobat YouTube sekalian, seperti ini adalah salah satu contoh dari teman kita yang bertanya terkait ini, berkasnya ditolak. Nah, tolaknya perbaikan. Perhatikan di sini keterangannya, ajuan data Anda dinyatakan ditolak dalam kurung perbaikan pada PPG dalam jabatan 2023. Kemudian kalimatnya di sini cuma tolak 1, guru yang bersangkutan tidak mencantumkan jam mengajar. Nah, ini maksudnya di mana perbaikan berkasnya? Nah, seperti itu ya. Sobat bisa lihat di sini ada angka ya, angka 3. Berarti berkas ketiga dari total berkas. Nah, berarti berkas ketiga. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini pertanyaan teman kita itu seperti apa. Saya perbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya teman-teman. Jika terjadi konfirmasi seperti pada gambar, maka hal apa yang perlu ditindaklanjuti? Nah, kita lihat ya, balasan dari teman-teman kita itu seperti apa. Ada yang tanya, daerah mana Bu? Kota Bima. Nah, itu
Itu SK pembagian tugas yang harus dilengkapi. Jangan hanya bagian depan saja yang ada namanya dan jam mengajar kita diikut sertakan. Siap, sukron informasinya. Bayangkan kalau ada pertanyaan terus ada yang jawab, itu sangat membantu bagi Ibu tadi. Makanya diucapkan terima kasih banyak ya. Poin 3 itu pembagian jam mengajar, tidak ada keterangan jam mengajarnya bagi yang bersangkutan. Coba ya, kita lihat ya. Dia benar-benar poin ketiga itu yang pembagian tugas atau tidak. Nah, Sobat YouTube, kita kembali ke sini. Perhatikan. Saya ingatin baik-baik. Total angka itu ada 5. Berarti ini angka kelima. Fakta ini kelima. Pindaian SK pembagian tugas mengajar guru itu angka ke-4. Nah, pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir ini itu yang ketiga. Jadi, untuk Bapak atau Ibu tadi yang salah sebenarnya itu di SK pemangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Walaupun kalimatnya tadi ada jam mengajar ya. Jadi ingat, saya ingatin baik-baik ya. Berkas pendukung pertama itu adalah ijazah yang di sini. Yang kedua itu SK pengangkatan pertama. Yang ketiga itu pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Terus yang ini keempat pindaian SK pembagian tugas. Nomor 5 fakta integritas. Jadi kalau disebutkan di sana nomor 3 itu adalah di sini. Pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Jadi hati-hati kalau jawab punya teman kita itu, be careful ya, jangan sampai salah lagi kayak gitu. Yang salah ternyata nomor ini, yang diupload yang ini ya berkas yang benar diupload lagi. Kan ribet jadinya. Seperti itu. Makanya kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat lagi di sini tadi. Problemnya ada kalimat ini masalahnya nih. Tolak 1, guru yang bersangkutan tidak menyantumkan jam mengajar. Makanya orang-orang karena ada kalimat seperti ini, berpikir ini kayaknya SK pembagian tugas karena yang ada jam mengajar itu di SK pembagian tugas. Seperti itu. Tapi karena angkanya di sini 3, di bagian 3, artinya ini bukan SK pembagian tugas nih. Yang nomor 3 itu adalah kenaikan pangkat atau SK pegawainya. Misalkan kalau GTY berarti GTY-nya SK GTY. Kalau P3K ya SK P3K-nya. Kalau PNS ya SK kenaikan pangkat PNS-nya. Seperti itu. Jadi seperti itu Sobat YouTube sekalian. Hanya saja kenapa kok di sini diminta mencantumkan jam mengajar. Nah, ini yang verifikatornya mungkin ya. Kok bisa seperti itu? Setahu saya seperti itu Sobat YouTube. Mungkin kalau ada memang hal lain yang keliru, nanti Sobat bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa clearkan. Nah Sobat YouTube, ini ada satu lagi ya seperti ini. Teman saya nih bingung nih mau tanya nih. Nah di sini muncul nomornya nomor 2 Sobat YouTube sekalian. Tapi kalimatnya adalah pindai SK pengangkatan pertama. Nah sedangkan pindai SK pengangkatan pertama ini, kalau kita lihat baik-baik di urutan pertama tadi kan katanya ya. Nah, makanya kalau nomor 2 itu sebenarnya lihat urutan yang saya cantumkan tadi. Total berkas itu ada 5. Nomor 1 adalah ijazah, nomor 2 itu SK pengangkatan pertama. Ini cocok seperti tampilannya yang ini. Ini saya tandai. Jadi di sini udah jelas ya. Ini pindai SK pengangkatan pertama sebagai GTY, bukan guru honor sekolah. Jadi SK pengangkatan pertama itu seandainya memang di swasta itu suruh mencantumkan di sana itu ada GTY-nya. Nah, ini kenapa dikasih nomor 2? Nomor 2 kan bukan itu. Ini otomatis kalau nomornya di sini Sobat YouTube sekalian. Ini berkas kedua. Berkas kedua itu memang benar-benar SK pengangkatan pertama. Hanya saja banyak teman-teman yang beranggapan bahwa berkas kedua itu adalah SK pegawainya, bukan. Makanya ikuti alur tadi ya, total berkas itu ada 5, bukan 4. Berkas pertama adalah ijazah, berkas 2 SK pengangkatan pertama, berkas ketiga itu adalah SK pegawainya atau kenaikan pangkatnya, keempat pembagian tugas, dan terakhir atau kelima itu adalah fakta. Jadi jangan cuma lihat berkas mendukung, selain berkas mendukung ada berkas satu lagi.
yaitu ijazah. Total berkas itu ada 5, seperti itu Sobat YouTube sekalian. Gimana? Sudah mudeng kan? Sudah mulai ngerti ya? Jadi kalau muncul nomor 2, lihat totalnya itu. Gitu Sobat YouTube sekalian. Oke Sobat, terima kasih banyak sudah nonton video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pertanyaannya Sobat sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.